Bagai gula yang dicari semut, rempah merupakan satu-satunya primadona perdagangan pada masa kuno di dunia Melayu. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-18, pusat-pusat perdagangan rempah di dunia Melayu memiliki bandar-bandar dagang yang besar, baik sebagai pelabuhan laut maupun bantaran sungai. Bandar tersebut sering dikunjungi oleh kapal-kapal dari berbagai daerah yang cukup jauh. Misalnya Cina, Gujarat, India, Persia, Arab, Roma, dan Mediterania. Asimilasi budaya dan keterhubungan antar bangsa di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Di masa lampau, kehadiran para pedagang antar bangsa memiliki peranan penting terhadap perkembangan budaya yang masih bisa kita lihat dan rasakan jejaknya. Hal ini disebabkan oleh komoditi rempah yang berasal dari berbagai kepulauan di Nusantara yang terlibat dalam lalu lintas perdagangan di masa lampau, sehingga menjadi salah satu jalur budaya. Jejak rempah mencakup berbagai lintasan jalur budaya, dari timur Asia hingga barat Eropa, terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Suatu lintasan peradaban bermacam bentuk, garis lurus, lingkaran, silang, bahkan berbentuk jejaring. Di Indonesia, wujud jejak perniagaan rempah mencakup banyak hal. Tidak hanya berdiri di satu titik penghasil rempah, namun juga mencakup berbagai titik yang bisa dijumpai di Indonesia dan membentuk suatu lintasan peradaban yang berkelanjutan. Rempah digunakan sejak lama dari berbagai bentuk, dari bubuk hingga cairan yang bisa ditemukan dalam minuman kebugaran yang berbeda-beda di tiap daerah. Rempah kemudian menjadi suatu upaya untuk merawat memori kolektif kita tentang tradisi kuliner dan budaya lokal yang pernah disinggahi. Jejak rempah merupakan suatu peradaban yang sangat tua, kompleks, luas, dan mempengaruhi peradaban global. Jejaknya memperlihatkan interaksi budaya pada masa lampau dengan beragam warisan budaya multikultural dan multietnis ke berbagai medium, meninggalkan warisan dan serangkaian jejak yang masih hidup hingga hari ini. Kisah asal-usul nyanyian, musik, tarian, teknologi tradisional, arsitektur bangunan, fashion, kuliner, ramuan, aksara, bahasa, hingga kepercayaan. Sebuah peninggalan nilai budaya yang menjadi memori kolektif bangsa sebagai bukti dan jejak dari jalur rempah. Rempah untuk kesehatan merupakan bagian dari kebudayaan, membawa pesan dan cerita tentang kenikmatan, kecantikan, kebugaran, dan kesehatan bagi dunia. Rempah juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari siklus hidup manusia, mulai dari kelahiran, tumbuh kembang, dewasa, menikah, melahirkan, hingga kematian. Dengan adanya jejak rempah dari bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, menumbuhkan kebanggaan akan jati diri berbagai wilayah di Indonesia, memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, dan memperteguh ikatan keindonesiaan melalui jalur budaya bahari yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jejak rempah sangat berperan penting dalam membentuk sejarah Indonesia hari ini, bukan hanya di masa kolonial, tetapi juga masa prakolonial. Penting bagi kita untuk menelusuri sejarah yang cukup jauh ke belakang, melihat ikatan dan saling keterhubungan yang ada di dalam masyarakat yang sudah berlangsung berabad-abad, jauh sebelum adanya nasionalisme modern. Dengan cara pandang ini, jejak rempah membuka kembali persepsi masyarakat di daerah dan dunia internasional terkait peran Indonesia sebagai poros maritim dunia di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selamat malam pemirsa obrolan budaya RRI Net. Jumpa lagi malam ini kita produksi dari
RRI Kendari. Kita akan menghadirkan sebuah kisah yang sebenarnya kisah ini bukan hal yang baru begitu ya. Ini begitu familiar, mau potret Indonesia, mau potret dunia, termasuk pula di Sulawesi Tenggara. Saya Bayu Firmansyah dan saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan saya Yuliana Linda. Ya, halo selamat malam pemirsa RRI Net Obrolan Budaya. Di malam hari ini kita akan mengangkat topik jejak rempah Bumi Anoa. Itu dia ya, jejak rempah. Iya. Kita tahu bersama bahwa memang ada program dari kementerian terkait yang juga seirama, di mana ada program jalur rempah. Nanti kita akan cerita banyak pokoknya bagaimana rempah-rempah itu di zaman dulu. Yang konon katanya rempah itu lebih mahal dari emas. Iya, seperti Pantas itu. Mbak Yuli di rumah kayaknya masih banyak rempah ketimbang emas ya? Oh, di rumah saya itu lengkap rempah-rempah. Lengkap. Karena mau masak apa itu sudah lengkap semua. Oke. Iya. Kok saya jadi lapar ya? Tidak demikian ya. Iya. Kita perkenalkan dulu yang sudah bersama kita malam ini membahas jejak rempah Bumi Anoa. Bumi Anoa khusus Sulawesi Tenggara. Sudah bersama dengan kita Akademisi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo Kendari, Dr. Abdul Alim SPD MSI. Pak Alim, selamat malam Pak Alim. Selamat malam. Sehat ya Pak Alim ya. Mungkin tipsnya apa? Karena rempah-rempah mungkin ya. Mau itu apa dikonsumsi begitu ya? Dimasakan atau di minuman? Waduh. Buat jamu juga? Yul, saya pulang duluan ya. Iya. Dan juga Bayu ada mahasiswi yang cantik-cantik ini dari Universitas Halu Oleo. Di jurusan antropologi ada Angelika Cahyani. Selamat malam. Iya. Ternyata sama ya, hampir sedikit bodinya hampir sama ini. Ya. Dan juga di sebelahnya ada Nening Febriani Rifai, juga mahasiswi jurusan antropologi. Selamat malam. Saya panggilnya Kak Nening ya, Kak Nening ya. Ade. Hah? Ade. Kak Nening kan baru ikut juga ya program kementerian ini yang jalur rempah itu ya kan. Kalau nggak salah persyaratan itu usia sampai 18 ya? Dari 17 sampai 24 tahun. 17 sampai 24. Aduh saya 25 sekarang. Nggak bisa ikut saya berarti. Nggak bisa ikut lagi. Aspire Pak. Iya. Ya seperti itulah. Saya kadang kalau melihat ini ya Yul, flashback begitu. Ingat masa-masa saya sekolah gitu ya. Iya. Kuliah. Kok saya nggak gabung ke sini ya? Oh tapi waktu itu kayaknya dok belum ada ya? Iya. Dr. Alim ya program itu. Belum ada. Baru nanti 2017 diprogramkan untuk dalam rangka untuk jalur rempah ini dijadikan warisan budaya ke UNESCO. UNESCO. Waduh, ini sudah PBB berarti. Iya. Nah, itu dia. Jejak rempah Bumi Anoa. Bagaimana sebenarnya kalau kita ambil garis besar jalur rempah yang mana ini program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Tetapi kalau kita menggali lagi bagaimana itu di Bumi Anoa di Sulawesi Tenggara, jejak rempah itu, dan saya rasa mungkin di Indonesia pun juga sama karena tentu akan ada akulturasi budaya di dalamnya. Iya. Saya sama Pak Dr. Alim dulu kalau gitu. Pak Alim, Ya. mengenai jejak rempah ini, apa yang mungkin menjadi catatan maupun ada arsip-arsip yang dimiliki baik dalam potret internasional maupun Indonesia hingga merambah khusus Sulawesi Tenggara? Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai arsip tentang jejak-jejak jalur rempah Indonesia dan bahkan dunia, memang dalam beberapa catatan sejarah juga Nusantara ini adalah salah satu negeri yang diberkahi, yang dipilih Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menunjukkan rempah. Tempires menulis dalam bukunya bahwa dalam bukunya Summa Oriental tentang mengenai ikhtisar wilayah timur dan Laut Merah hingga negeri Cina. Di dalamnya dikatakan dalam arsip tersebut bahwa para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana. Timor itu di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Timur wilayah NTT itu. Dan Banda, Pala dan Cengke adalah untuk Maluku. Jadi di sini dikatakan dalam tulisan Tompair tidak ditemukan di tempat lain. Tidak ditemukan di tempat lain di dunia ini kecuali di tempat yang ditempuh seperti yang disebutkan oleh Timor. Tadi masuk wilayah NTT mungkin dan Timor. sebagiannya ya. Iya, Cendana. Ada Cendana di Pulau Timor itu yang Nusa Tenggara Timur sekarang.
dan juga ada cengkeh di Maluku dan pala di Banda. Banda Neire sekarang itu. Nah, itulah yang dia katakan tidak ditemukan di tempat lain. Karena memang rempah ini bagi yang ada di Nusantara, yang harus di Maluku ini adalah tumbuhan yang tidak dipelihara dengan begitu baik. Ya, hanya tumbuh di hutan. Jadi ketika orang zaman dahulu sebelum terjadi penjajahan, memang cengkeh ini menjadi komoditas utama di pasaran dunia. Di pasaran Eropa pada saat itu. Pasarnya internasional. Bahkan jauh sebelum Eropa menginjakan orang-orang Barat ke Nusantara ini, cengkeh itu telah digunakan sebagai bahan untuk memumifikasi mayat atau jenazah di Mesir. Mumi. Iya, mumi, dimumifikasi. Ini dibuktikan dengan beberapa sejarah, tulisan-tulisan dan temuan arkeologis. Di Mesopotamia itu ada hasil penggalian arkeologis, ditemukan wadah di rumah warga biasa ada cengkeh di Mesopotamia. Itu jauh sebelum datang bangsa-bangsa Eropa memang sudah digunakan. Siapa yang membawa cengkeh ke sana, ke Mesir atau ke ini adalah pedagang-pedagang adalah pedagang-pedagang dari Cina dan Arab, Persia. Itu sudah jauh sebelum datang bangsa Eropa. Dan bangsa Eropa membeli rempah atau cengkeh ini dan pala itu dari pedagang-pedagang Cina dari Timur Tengah, dan dibawa ke Eropa itu sangat mahal, sehingga orang-orang Eropa berusaha mencari di mana sumbernya ini. Dilakukanlah pelayaran, diupayakan pelayaran untuk mencari di mana produksinya. Jadi secara singkat, pada 1511 datanglah Portugis dan Spanyol, ada yang melalui Malaka, ada yang langsung ke Ambon untuk mencari produksi, dan ternyata mereka menemukan. Sedangkan pedagang-pedagang Portugis ini masuk, pedagang Spanyol itu masuk melalui Malaka. Malaka perlu diketahui bahwa pada saat itu adalah merupakan pelabuhan terbesar, jalur maritim utama dalam pelayaran dan perdagangan. Sehingga dalam hal ini dilanjutkan lagi penjelajahan untuk mencari sumber. Ditemukanlah Maluku dan Banda ini sebagai pusat produksi di mana sumbernya ini ada cengkeh dan pala. Sedangkan berbicara lada, ini lada bukan tanaman asli Indonesia. Ini dibawa dari India dan dikembangkan di Aceh, Sumatera, ya, di Aceh dan berkembang ke daerah Sumatera. Ini pala. Kalau tanaman asli Indonesia berdasarkan catatan seperti yang dikatakan Tom Pais tidak ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di Ambon atau di Maluku dan Banda. Itulah yang menjadi catatan penting, sehingga dalam perkembangan selanjutnya datanglah POC yang juga mencari atau Belanda mencari rempah tersebut, karena memang rempah ini khususnya komoditas cengkeh dan pala yang mahal dan bahkan melebihi 400% kalau di Eropa. Dan bahkan menurut catatan sejarah dalam arsip ini untuk Pulau Run ini yang ada di Maluku, yang penghasil cengkeh itu hasil bumi komoditasnya bisa membeli Manhattan New York. Yang di kampung saya, di New York. Oh, kampung Bapak ya? Iya, Manhattan. Nah, itu lantaran mahalnya dan bahkan melebihi emas. Maksudnya itu harganya melebihi emas. Bahkan bisa beli seperti kota Manhattan. Kampung saya itu ya. Iya. Berarti memang pada zaman itu komoditas utama. Melebihi emas bahkan ini ya. Tapi dulu Bayu, harga cengkeh kan sangat murah sekali dulu ya. Waktu di zaman Bapak Soeharto dulu. Tapi itu panjang di zaman sekarang kan, kalau sekarang kan dulunya orang itu menebang kebun-kebun cengkehnya ya, pohon-pohon cengkehnya di kebunnya. Nah sekarang mereka berlomba-lomba untuk kembali menanam karena dengan harganya yang begitu sangat mahal. Seperti yang Pak Dr. Abdul Alim tadi sampaikan, bahwa itu dengan menjual cengkeh dan pala kita sudah bisa membeli emas, Pak. Nah kemarin di kebunnya Bayu kan kemarin sudah ditebang semua Pak itu cengkehnya. Udah tanam lagi nih pas dengar. Iya. Jadi memang ini tidak dikembangkan begitu. Dia hanya tumbuh liar, tanaman endemik. Ini tidak dipelihara begitu. Dia tumbuh sendiri di hutan, termasuk pala.
Jadi kalau sudah tiba dulu itu sudah tiba masa panen, berbondong-bondonglah masyarakat. Lalu ini dengan terbukanya jauh sebelum datang kolonialisme di Indonesia, hubungan Barat ini memang sudah terjadi hubungan-hubungan antara kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah yang terkoneksi dengan daerah-daerah seperti Makassar dan Jawa dan juga Kalimantan, ya, termasuk juga Buton. Pada saat itu. Jadi memang dekoneksi-koneksi jalur rempah ini menghubungkan antara wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Iya. Jadi jauh sebelum lagi kalau kita berbicara ini mengenai jalur rempah, memang dengan datangnya pengaruh bangsa Austronesia yang membawa budaya dengan perahunya, yang memperkenalkan perahu, sehingga nenek moyang kita itu adalah pelayar, itu tidak salah karena memang dengan adanya perahu yang dibawa oleh orang-orang Austronesia ini menambah pengetahuan sehingga memudahkan koneksi antar pulau. Terjadilah kontak-kontak dengan daerah-daerah lain sehingga tercipta satu koneksi budaya. Inilah jalur yang kemudian berkembang nanti. Sebentar saya coba akan ke sana mungkin paling akulturasi bagaimana. Kalau memang kan kita ingat ada liriknya tuh, nenek moyangku seorang pelaut gitu. Tapi kalau saya di Manhattan nggak gitu, gitulah pokoknya. Tapi dalam hal ini yang kita masukkan dari pemerintah kan melalui kementerian terkait, kemudian ada programnya jalur rempah ini Nusantara yang diikuti oleh adik-adik kita. Termasuk Pak Alim juga salah satu juri dalam kegiatan itu seleksi. Bagaimana melihat program itu, karena itu di situ juga ada akulturasi tapi intern Indonesia gitu ya Pak Alim. Ini kan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kebudayaan. Ini memang sudah dimulai sejak 2017. Alasan pemerintah atau melalui Kementerian Pendidikan karena jalur rempah ini akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia dalam rangka untuk diusulkan ke UNESCO, sehingga dia menghidupkan kembali dengan program menjadikan jalur rempah ini sebagai platform oleh pemerintah kementerian untuk bagaimana mendekonstruksi pengetahuan-pengetahuan yang mungkin hilang dari memori, dikembangkanlah sehingga anak-anak kita yang sudah hadir di studio ini malam ini, ini adalah mereka peserta yang sudah diseleksi dan sudah mengikuti program jalur rempah yang mulai dari berapa titik itu melalui Dewa Ruci, dan memang dengan mengikuti kapal Dewa Ruci. Memang diseleksi dari mulai bulan Juni dan Agustus. Nanti September pada saat itu 2021 diumumkan dan akan berangkat, ternyata ditunda nanti 2021 April. Jadi April 2021 baru dilaksanakan. 2022 ya. 2022 baru dilaksanakan program ini. Jadi ini adalah program untuk dalam rangka bagaimana antara peserta-peserta ini bisa memahami budaya daerah lain. Untuk itu yang seperti yang sudah tercipta sebelumnya, koneksi-koneksi seperti itu. Jadi apa yang diseleksi yaitu persyaratannya umurnya harus minimal 17 tahun sampai 24 tahun. Dia memenuhi persyaratan tes kesehatan, bahkan berenang juga, tes fisiknya. Terus yang paling utama wawasan budayanya, budaya daerahnya masing-masing. Itu yang salah satu yang dipersyaratkan dalam seleksi tersebut. Kebetulan saya di bidang budaya yang mewawancarai mereka, dibutuhkan memang kompetensi seperti itu. Kita coba singgung sedikit ya tentang program jalur rempah itu sama adik-adik kita ini. Mungkin Bayu, mereka bisa kan menceritakan kepada pemirsa, bagaimana awal mereka bisa sampai ada ke Mojokerto, ada yang ke Kupang. Nah, apakah seleksinya ini yang disampaikan Pak Ali tadi kan mulai pusat? Apakah itu dari Universitas Haloleo sendiri mengajukan datanya ke pusat, diseleksi atau bagaimana? Mungkin bisa atau ada Angel dulu yang menceritakan mungkin. Yang ke kampung saya ke Manhattan ada ya? Ya mungkin Angel bisa menceritakan dulu ini. Angel. Oke, baik. Kalau untuk seleksinya sendiri, sebenarnya universitas tidak mengirim, tapi kami yang sendiri berinisiatif untuk mendaftar karena kemauan sendiri ya? Iya, betul sekali. Karena melihat
potensi dari jalur rempah ini yang sangat luar biasa. Jadi kami sebagai para mahasiswa antropologi tertarik untuk wah kayaknya ini sebuah peluang yang bagus untuk menggali budaya, bukan hanya budaya dari Bumi Anoa sendiri tapi dari seluruh Indonesia. Wah, kamu ngomong gitu kan ada Pak Alim nih sebenarnya. Iya. Nah, apa yang membuat Angel sampai tertarik mengikuti ini? Karena melihat anak muda sekarang yang lebih banyak ke gadget, tidak memperhatikan lagi budaya mereka, banyak meninggalkan budaya mereka. Jadi kami ini bergerak untuk gimana sih para pemuda bisa kembali mencintai budayanya. Wow. Nah, yang suka main gadget ini coba contoh Angel. Kamu itu baru terus lihatnya ke saya, maksudnya apa sih? Tapi Angel, waktu itu kebagian pelayaran di mana Angel? Kalau saya kebagian dari Surabaya ke Makassar. Surabaya Makassar? Iya. Berenang ya? Tidak menggunakan KRI Dewa Ruci. Iya, saya kira ada harus tes bisa berenang buat itu. Enggak ya? Apa tadi? KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci. Bukan kapal ini, khusus Dewa Ruci Iya. Bayu. Ya, jadi memang mereka mengikuti kan kerjasama dengan TNI AL. Ya. Mengikuti kapal latih Dewa Ruci yang sudah pensiun. Nah, jadi memang ini ada 13 titik yang harus dilalui, yaitu titik rempah mulai dari Banda Neire, Ternate, Makassar, Banjarmasin, Bintan, Medan, terus Lok Sumawe, Aceh, Padang, dan Banten serta Jakarta, Semarang, Benoa dan Surabaya. Itu jalur-jalurnya. Nah, sedangkan kalau jalur-jalur untuk total ya jadi total peserta yang tercatat dalam yang ikut seleksi 170 orang. Ya, 170 orang ya. Se-Indonesia. Iya, seluruh Indonesia, pemuda dan pemudi dari 34 provinsi. Ya, yang disebar di 5 titik. 5 titik pertukaran, mulai dari Banda Neira, Makassar, Tanjung Uban, Padang, terus Jakarta. Ya. Ini masing-masing titik pertukaran peserta ini terdiri dari 34 orang. Angel tadi di mana Angel? Surabaya Makassar. Surabaya Makassar. Gimana pengalaman? Saya 25 tahun begini belum pernah loh saya menjaga kaki di Dewa Ruci. Gimana perasaan kamu? Perasaannya pasti luar biasa sekali karena ketemu orang-orang petinggi, terus ketemu teman-teman hebat, dapat pengalaman yang luar biasa. Selain dapat pengalaman, dapat juga pengetahuan mengenai rempah dan budaya. Itu orang-orang tinggi juga. Itu berapa? 180 Berarti di rumah Angel ini banyak stok rempah-rempahnya ya pasti. Alhamdulillah. Iya. Baik, kita ke Sama Nening. ya. Ya, ini Nening kayaknya di Kupang ini ya, kemarin di NTT. Nah, bagaimana juga pengalamannya? Pengalamannya kalau saya rute Kupang ke Surabaya yang namanya itu Beach Cendana. Kita di Kupang karena di Kupang itu terdapat kayu cendana yang terkenal. Bahkan kayu cendana itu dulunya dijuluki sebagai emas hijau. Karena bangsa asing yang datang ke Indonesia untuk mengekspor cendana itu ke negara mereka. Jadi kita itu pergi batch cendana ini pergi ke Kupang dalam melestarikan cendana ini. Cendana ya? Karena apanya yang diteliti cendananya? Cendana sekarang kan terancam punah. Oh, melihat objeknya langsung berarti? Iya, wanginya itu hampir tidak tercium. Padahal cendana ini sangat harum. Cendana ini merupakan tumbuhan asli NTT, bisa tumbuh di di daerah Jawa, tapi tidak seharum di NTT. Jadi yang mahal itu dari NTT dan langsung. Kamu lihat langsung kebunnya, Iya. gitu, pohonnya. Karena kita juga kita nggak ketemu ya waktu itu ya. Kamu naik apa ya? KRI Dewa Ruci juga? KRI Dewa Ruci juga kan. Oh, Dewa Ruci juga. Ini naik koli-koli dia. Beda kapal kayaknya ya. Kita beda kapal. Bayu naik koli-koli. Bayu tadi kan Neni sudah bilang tadi cendana itu kayak emas hijau, bukan emas kuning di sana. Tapi kan juga cendana itu punya banyak khasiat ya, Iya. Neni. Nah, apa saja khasiat dari cendana itu, Neni? Khasiat cendana itu digunakan sebagai wangi-wangian dengan pengawetan. Oke. Pengawetan. Mungkin ini ada korelasinya karena kalau cengkeh kayak pengawet mumi mungkin butuh pengawet. Tapi sebentar Pak Alim itu yang akan coba jabarkan ya. Tapi sejauh itu gimana pengalaman yang kamu rasa? Pasti ketemu orang-orang baru ya kan? Iya, ketemu putra-putri pilihan
dari 34 provinsi. Saya merasa insecure lah kalau rasanya bangga pasti. Bersyukur punya kesempatan dapat ini program Muhibah Budaya Jalur Rempah, apalagi pas naik di KRI Dewa Ruci, kapal legend. Umurnya sekarang 39 tahun. Kapal yang sangat membawa nama Indonesia ke berbagai negara, sudah berlayar ke berbagai negara, dan saya sama Angel bisa naik ke situ kayak bukan bisa didapatkan oleh semua orang gitu. Ya, saya yang 25 tahun ini belum pernah. Itu juga belum. Sama ya. Bayu baru 25, saya sudah 40 belum pernah sama sekali. Saya naik waktu SMA, waktu jalur ini ketika kunjungan ke Sulawesi Tenggara. Ya, Iya, pameran. Pada saat itu masih SMA, umur SMA, saya naik ke Dewa saya Ruci. ingat ya. Tapi tidak ikut berlayar. Di Teluk situ ya. Di Teluk. Ya. Kan kemarin juga kapal Dewa Ruci kan bersandar di bau-bau juga ya Bayu. Nah itu dia, karena kalau bicara bau-bau yang ada di Sulawesi Tenggara itu pasti ada kaitannya erat dengan yang namanya jejak rempah gitu ya. Mungkin dalam hal ini Pak Alim, kalau kita melihatnya jalur rempah ini kan program dari kementerian, tapi kalau membedah jejak rempah sejatinya ketika kita kerucutkan daerah kita Sulawesi Tenggara, daerah mana yang menjadi sentra untuk khusus Sulawesi Tenggara? Ya, untuk Sulawesi Tenggara perlu saya jelaskan kenapa Buton menjadi sangat penting. Memang dalam catatan sejarah memang tidak ditemukan dia sebagai penghasil rempah dan apalagi jalur rempah. Tidak ditemukan sebagai penghasil. Iya, bukan penghasil, tetapi Empu Prapanca sudah menulis Buton. Itu sama Majapahit loh. Iya. Sudah menulis Buton. Itu Sebutnya Buton. Tulisan Empu Prapanca. Itu salah satu tulisan dalam sejarah. Bagaimana Buton menjadi sangat penting? Ini adalah memang jalur penghubung, perantara antara Makassar dan Maluku dengan Tidore yang menghubungkan, sehingga kemanapun dari Makassar mau ke Ternate itu harus mampir melewati jalur itu, melalui bau-bau Buton. Itu nanti terjadi pada paruh kedua abad 17 itu awal mulanya, dan sebelum datang bangsa Eropa. Nanti berikutnya adalah paruh kedua abad 20 setelah Eropa. Menjadi sangat penting untuk daerah pelayaran dan persinggahan kapal-kapal baik itu dari timur maupun ke barat. Itu posisi Buton. Dan beberapa catatan-catatan memang dalam sejarah atau arsip Buton ini, misalkan kita jalur lokal, memang sudah terjadi pelayaran dari Barata dari Kesultanan Buton, dari Wakatobi, dari Muna, dan beberapa daerah sekitarnya sudah melakukan pelayaran dengan membawa komoditas-komoditas hasil bumi, ya, seperti misalkan daun serai, macam-macam itu sudah ada dibawa ke sini. Itu jalur lokal di Sulawesi Tenggara. Dan kemudian dengan adanya interaksi dengan dunia luar, jalur antara menghubungkan Buton, menghubungkan antara Tidore dan Makassar, juga kapal-kapal yang singgah sudah membawa barang-barang, dan juga ketika meninggalkan Buton ini sudah membawa hasil bumi yang dibawa keluar. Ya. Tapi kalau khusus spesial spesial untuk cengkeh itu memang harus dibawa dari Maluku dan itu. Baik. Sekali lagi bahwa bukan penghasil, tetapi ini kalau kita buka peta memang letaknya gitu ya, antara Sulawesi Selatan, kemudian ke Ternate, wilayah Maluku hingga NTT. Buton di tengah nih. Buton ya kan? Tengah. Penghubung dia. Penghubung ya. Sebagai pelabuhan yang penghubung, perantara juga, dan hal-hal yang terkait dengan perdagangan juga terjadi. Ya, itu dia. Iya. Yuk. Iya. Ke Buton yuk. Kapan kita ke Buton? Besok ya, saya nanti beli tiket di sana. Iya, baik pemirsa RRI Net. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, kita akan menghibur dulu pemirsa RRI Net. Kita akan
dihibur oleh duo Praja, Sisi dan Yanti dengan lagunya Kolako Mondai. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses
Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Iya, Bayu, kita menyapa lagi ya, selamat malam untuk pemirsa RRI Net di obrolan budaya malam hari ini, Jejak Rempah Bumi Anoa. Nah, saya akan berbicara dulu kepada Nening ya, mahasiswa antropologi Yul, ini. Bentar, saya kalau lihat Nening sama Angel kan sama-sama mahasiswi ini. Iya. Lihat tadi perform dari Yanti sama Sisi. Iya. Mereka itu masih aktif juga loh di Satuan Polisi Pamung Praja yang sini. Thank you ya sekali lagi untuk Sisi sama terima Yanti. kasih. Sisi Pulang sama ke Monda. Yanti. Itu Iya. kalau bahasa Indonesianya kayak pergi jauh gitu ya. Iya. Sama mungkin ada hubungannya kayak rempah. Kadang kita rempah itu sampai harus berlayar jauh-jauh, yang dari Eropa pun jauh-jauh sampai ke sini untuk dapat itu. Oh, Ya seperti itu. Ya, Nening, kemarin kan Nening ke Kupang ya. Nah di sana mungkin apa Nening memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tenggara di Kupang kemarin ini. Ya. Waktu Nening. Karena kalau saya lihat IG-nya kayaknya kamu lebih banyak cari-cari location Instagramable deh kayaknya. Iya. Ya, tentu saja pasti saya memperkenalkan budaya saya karena saya bangga dari budaya saya. Karena ada Pak Alim nih. Yang saya kenalkan itu mereka sampai lihat saya dari awal, lihat ini tenun. Tapi ini sudah ditukar sama orang NTT. Jadi saya tukar tenun saya kasih ke dia, dia kasih saya ini. Jadi barter ya? Barter. Kayak ini ya, kayak habis main bola gitu ya biasanya. Tukar-tukaran gitu. Kayak gitu. Iya, Sal. Terus lagi waktu pelayaran saya sempat ada yang TikTok Molulo itu sempat yang sempat viral di TikTok. Mereka itu tanya, Molulo itu dari Kendari ya? Saya bilang, oh iya, saya jelaskan Molulo itu arti persahabatan, kesatuan. Jadi saya sempat mengajak mereka Molulo juga. Saya yakin pasti mereka nggak paham. Pasti kakinya kacau itu Bayu. Iya, kacau. Iya, kakinya. Kan ibaratnya tak kenal maka tak sayang. tak tahu lah. Terus juga karena saya sebagai penari, ada dari Lampung, dia itu mau menari untuk menampilkan pentas terakhir di KRI Dewa Ruci. Iya. Tapi dia membutuhkan pasangan perempuan. Nah, saya akan menari Mondo Tambe, tapi medianya itu enggak ada. Jadi di atas saya kapal itu, di atas kapal ya? Iya, di atas kapal itu menunjukkan untuk pemberian terakhir kita untuk di kapal itu supaya berkesan begitu. Salam perpisahan. Iya, salam perpisahan. Terus jadi saya collab antara gerakan tarian dari Mondo Tambe dengan tarian Lampung dia. Kolaborasi. Jadi, iya, collab. Ya. Gitu saja Kak kalau mengenai budaya. Bentar, saya itu lagi main ya. Yang dari Lampung tarian daerahnya, Iya. kamu Mondo Tambe. Iya. Terus kalian adu mekanik ceritanya gini gitu ya. Tampil sama-sama barengan gitu ya. Seru ya. Iya, seru. Mereka sampai kaget kok bisa tari Lampung sama tari Dikolaborasi dari ya? Iya. Bersatu gitu. Kalau Angelica kita saya dengar sama lumba-lumba ya. Bagaimana kalau Angel di Enggak, usah Surabaya? lihat lumba-lumba mungkin waktu itu. Iya. Bagaimana kalau Angel di Surabaya kemarin? Kalau di Surabaya sendiri, budaya yang saya angkat itu tenun juga. Saya bawa tenun, terus dari jalur rempah itu kan mengangkat 5 pilar bumi rempah, yaitu historia, kuliner, seni budaya, lalu ada kriya dan wastra, dan wellness. Jadi saya itu membawa tenun yang masuk di salah satu dari pilar rempah, yaitu kriya dan wastra.
gitu. Selain itu di atas kapal juga kami sharing tentang rempah-rempah dari daerah kami, bagaimana penggunaannya. Ada yang rempah-rempahnya digunakan sebagai untuk spa, ada yang pengobatan, ada yang dibuat jamu, ada juga yang dibuat untuk bahan makanan seperti itu. Iya, tadi kan Bayu dibilang ada 5 pilar di pernikahan. Sebenarnya tadi ada kuliner ya, pemirsa. Nah, kalau kuliner dari Kendari juga diperkenalkan juga di sana. Seperti kalau dari Kendari ya, Iya, atau untuk Nusa Tenggara. Kan kalau dari Kendari itu pasti ada apa ini Bayu? Oh, maaf saya dari Manhattan. Ya, jadi memang ini jalur rempah ini ya seperti tegaskan di sini menciptakan simpul-simpul keindonesiaan ya antar wilayah di Nusantara, di mana di sini menempatkan Indonesia sebagai satu wilayah yang strategis dalam perdagangan dunia. Jadi perdagangan cengkeh, perjaga lada, pala menjadi wahana interaksi antar berbagai suku dan etnik di Nusantara. Putra-putri kita. Iya. Sehingga di sini perdagangan rempah membawa pertukaran di sini terjadi interaksi dan pertukaran nilai-nilai penyebaran agama, persilangan budaya dan juga kesenian, sastra, gastronomi atau makanan-makanan khas dan lain sebagainya. Inilah yang ketika nanti perjalanan jalur rempah ini yang diperkenalkan. Tapi kalau kita sudah dengar dari Nening sama Angel, kalau mengarahkan ke esensinya sudah kena nggak dengan program jalur rempah ini? Ini program jalur rempah untuk berikutnya ya? Ya, termasuk untuk mereka ini yang barusan mereka lalui, esensinya sudah kena berarti ya? Oh ya sudah. Dan memang syaratnya di situ kan mereka diberikan materi-materi mengenai hal kesenian, penguasaan budaya daerah yang masing-masing dari daerah asal mereka daerah mereka. Nah, inilah sehingga ini salah satunya. Saya yakin sekarang nih Nening sama Angel pasti ada grup WhatsApp-nya kan sama teman-temannya semua. Pasti ya Bayu. Siapa yang di grup hanya sering baca doang tidak pernah komen. Enggak ya? Tapi Angel sedikit, yang paling berkesan selama kamu ikut itu apa? Yang paling berkesan bisa bertukar budaya sih. Bagaimana budaya. Nggak ada mungkin kamu ketemu sama siapa, mungkin teman kamu paling ingat? Ada sih. Yang paling berkesannya itu karena first time lihat Pak Nadiem Makarim. Oh, ketemu langsung. Iya, ketemu langsung karena Mas Menteri ya. Iya, karena kebetulan saya pemberangkatan pertama, jadi pembukaan dihadiri oleh Pak Nadiem Makarim, terus Pak Direktur Kebudayaan juga. Oh, Angel pemberangkatan pertama. Iya. Itu langsung di Jeddah apa Madinah? Pemberangkatan lain di Surabaya. Embarkasi lain itu. Ning, apa pengalaman yang paling kesannya di sana di Kupang? Pengalaman yang tak terlupakan. Selama mengikuti itu. Joget Maumere. Wih. Karena Pasti heboh di sana Bayu. Joget Maumere. Joget Maumere ya? Iya. Di Kupang itu dari awal sampai akhir kita joget itu Maumere. di atas kapal di daratan? Di Kupang. Di Kupang ya? Di daratan. Di Kupangnya sana mungkin. Iya. Dari kita disambut sudah joget Maumere, terus di gala dinner juga di Rujak Gubernur, sama di taman-taman di Kupang itu juga kita joget Maumere juga ya? Iya. Kamu nggak berhenti ya pindah-pindah tempat sambil joget? Setiap ada pertemuan pasti ada joget Maumerenya. Sama kalau kita di Kendari kan pasti ada lulonya pasti ya. lulo. Ya, Iya. masih ingat berarti ya? Masih. Baiklah, karena Nening masih ingat joget Maumere, sebentar kita akan minta tolong bongkar panggung ya. Tapi itu deh, esensinya mengenai hal ini. Saya kembali ke Pak Alim. Pak Alim, tadi kita sudah sempat singgung ya, kalau kita kerucutkan itu ke Sulawesi Tenggara, daerah kita ini, ada wilayah Buton, Butuni kalau dalam Butun. Ya ditulis ini Empu Prapanca. Empu Prapanca. Nah, letaknya tadi sudah sempat disinggung bukan penghasil tetapi sebagai penghubung, sangat vital berarti. Ini mempengaruhi berarti akulturasi baik itu dari masalah rempah hingga merambah akulturasi budaya ke mungkin masalah adat istiadat, sosial dan lain sebagainya, atau ada catatannya Pak Alim? Ya, memang kalau sudah terjadi nanti jalur pelayaran ini membuka. Dengan adanya jalur pelayaran yang pada saat itu memungkinkan terjadinya interaksi budaya yang datang dan juga yang baik lokal, mereka bisa tahu apa yang dari budaya orang dengan terjadinya pelayaran.
Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa memang kalau kita berbicara Buton ini salah satu Buton dalam keterlibatannya sebagai pelayaran dan perdagangan di Nusantara, bahwa Buton seperti yang saya katakan tadi dalam jalur rempah ini menempati sebagai zona penghubung. Dia menempati sebagai zona penghubung atau zone of connector dan berperan sebagai pedagang perantara atau trader of agency antara pusat rempah-rempah di kawasan timur Indonesia dan dengan pusat industri pengolahan rempah-rempah yang ada di kawasan barat Indonesia di Pulau Jawa. Peran ini yang memperkenalkan Buton dengan dunia luar. Buton. Peran ini dia sebagai penghubung. Mau ke timur mampir di mana loh? Ya kita singgah di Pelabuhan Murhum. Begitu juga jalur-jalur yang sekarang itu PLN pasti singgah kemana-mana. Nggak bisa dia langsung. Ya pasti. Nah ini kemudian kenapa di barat dengan timur, karena pusatnya di Batavia ya. Kalau yang dibentuk oleh Belanda pada saat itu, sehingga Batavia menjadi strategis dari untuk mendatangkan lada yang dari Sumatera kumpulnya di Batavia. Begitupun juga dari timur, semuanya diproduksi di sana. Banyak gudang-gudang untuk rempah-rempah. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya Batavia menjadi strategis meruntuhkan Malaka. Malaka tidak tadinya strategis, dengan adanya Batavia menjadi perdagangan jalur internasional. Nah, seperti itu. Jadi sehingga dengan posisi Buton ini sebagai jalur khususnya di bumi pada umumnya, Buton ini menjadi sangat penting juga dalam khususnya di paruh abad kedua abad 17 dan paruh kedua abad ke-20. Sehingga ini penting. Itu salah satu. Iya. Bayu, dari tadi tamu kita ngomong terus. Ayo dicip-cip dulu, minum-minum dulu. Ayo, silakan. Sebentar, sambil kita sambil cicip-cicip. Ini ada rempah-rempahnya loh, Dek. Iya. Bener? Coba deh. Coba dicoba ini. Biasanya kalau buat kue itu ada rempah. Kalau digigit khususnya ini kue apa itu yang ini nih Yuli nih. Kalau ini orang dulu itu bilang kan, sekarang namanya apa ya? Bilang kue tomat itu kan pasti ada rempahnya. Kan ada cengkeh di atasnya ya. Kalau di kampung saya sebutnya cookies gitu ya. Iya. Karena rekan saya ini Pak Alim, dia tuh bikin kue setahun 2 kali tuh, Lebaran Idul Fitri sama Idul Adha ya. Iya. Ada yang kue pakai cengkeh di atasnya. Cengkeh. Kalau nggak sadar cengkehnya digigit kepedisan. Ya. Jadi mungkin juga perlu saya tambahkan terkait dengan Buton. Susanto Surdi mengatakan bahwa Buton dan atau juga Butun ini memiliki pelabuhan bau-bau yang dipenuhi perahu-perahu. Itu dulu ya. Dari catatan sejarah yang diceritakan oleh Susanto Surdi sebagai seorang sejarawan ya. Dan dari berbagai tempat menjadi bagian integral dari jaringan laut. Ya, jaringan laut sebagai kawasan maritim jauh sebelum kedatangan Eropa sudah ada perahu-perahu. Sebelum bahkan kedatangan Eropa. Sebelum kedatangan Eropa. Jadi memang pelayaran ini sebelum datang Eropa sudah menjadi sangat penting. Ya. Karena kalau kita flashback kita ingat mungkin dengan istilah 3G waktu itu ya, Gold, Glory, Gospel. Tapi di dalamnya kan lebih erat dengan yang masalah rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Harganya pun melebihi emas pada saat itu ya. Jadi kan tidak mungkin pelayaran seperti itu yang mau ke Ternate harus langsung tanpa mampir dulu ke daerah penghubung. Nah, biasanya ada jalur penghubung mungkin memudahkan juga. Mungkin pedagang dari Ternate hanya cuma tidak sampai ke Makassar atau ke Jawa, sampai saja ke ke Buton. Nah, sehingga ini sangat penting juga sampai ke Buton. Nanti mungkin harus perjalanan selanjutnya pedagang dari Makassar yang tidak mampu langsung ngambil saja di Buton. Ya. Itu bisa saja terjadi. Ada yang menguatkan juga mungkin Pak Alim kalau buka petanya Sultra kan Buton memang dalamnya, tapi daerah lain termasuk kayak Kendari, bahkan hingga Meramba, Kolaka, daerah lainnya. Bagaimana kemudian rempah itu akan jadi mengakulturasi begitu, ada kayak percampuran budaya-budaya dari yang singgah untuk semacam kayak pelabuhan tadi, sehingga mempengaruhi kehidupan sosial. Iya. Kalau untuk perubahan-perubahan misalkan terkait dengan masalah budaya dan agama jauh sebelum
Buton mengenal Islam, pengaruh-pengaruh Islam ini kan dibawa dari Tidore kalau sudah salah. Ya. Nah, Kesultanan Tidore yang membawa pengaruh, bahkan beberapa catatan sejarah juga melalui Tidore ada pedagang-pedagang Arab yang langsung menyiarkan agama Islam. Itu salah satu pengaruh karena akibat terjadinya pelayaran. Nah, itu salah satu dengan adanya jalur rempah ini tentunya pelabuhan atau kapal-kapal yang berlayar mampu sehingga dengan membawakan budaya masing-masing sehingga terjadi interaksi. Bahkan bukan hanya interaksi begitu saja, tetapi terjadi perkawinan-perkawinan. Dan ini juga dicatat dalam beberapa catatan sejarah. Ada yang kawin dengan orang Ternate, dengan Arab. Kayaknya ini sudah terjawab. Mungkin karena ini waktu itu nenek moyang saya dari Manhattan itu, mungkin karena kebau-bau gitu ya. Karena rempah. Oke, rasa-rasanya perbincangan kita ini tadi setidaknya sudah menggugah ya, merefleksi kita tentang masalah rempah-rempah ini, betapa berharganya dunia dalam memandang rempah, hingga kini pun masih, dan tentu kita sama-sama yang termasuk adik-adik ini yang baru saja mengikuti jalur rempah gitu ya. Kita sudah di akhir kebersamaan kita, Angel sama Nening. Kalian yang sudah ikut ya, mungkin berikut nanti akan ada lagi adik-adik begitu ya yang akan mengikuti. Apa yang mungkin kalian ingin pesankan khususnya begitu program itu dan juga esensi budayanya menjadi membaur bersama dengan yang lain. Angel dulu. Kalau saya sih harapannya ke depannya agar programnya tetap terus dijalankan sampai jalur rempah diusulkan ke UNESCO. Terus untuk para pemuda-pemudi, sadarlah akan budaya kalian dan cintailah. Wow. Cintai siapa? Rehan. Ya, kalau Neni sendiri bagaimana? Kalau dari saya mau bilang Jangan bilang saya udah. mau bilang ke teman-teman semua, kenalilah budayamu, pelajarilah dan sebarluaskanlah, salah satunya di jalur rempah ini. Selanjutnya, pedulilah dengan lingkungan sekitarmu, pedulilah dengan rempah-rempah yang ada di daerahmu, dan pedulilah dengan kesejahteraan petani. Kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa ya. Ngomong-ngomong, Nening ada rencana maju eksekutif, legislatif gitu? Singkat lagi begitu bagi Angel. Gimana akan berhenti di sini? Karena kamu kan udah ikut, tapi ya namanya perjuangan tidak berhenti ya. Gimana untuk kedepannya kamu? Kedepannya sih kami kan akan mengadakan program-program seperti sekolah rempah. Masih akan concern ke situ? Iya. Selain itu akan juga ada pelatihan-pelatihan seperti ekoprint dan lain-lain. Nening? Sama, kan kita satu tim. Oh iya. Ya mungkin Pak Ali juga ya? Ya, Pak Ali. Ya. Jadi sebagai closing acara ini dia obrolan budaya, memang pengetahuan budaya tentang masa lalu yang sangat penting untuk dipahami di era sekarang ini. Kenapa jalur rempah ini menjadi sangat penting untuk kita angkat sebagai warisan budaya warisan budaya yang akan diusulkan ke UNESCO, karena memang ini memiliki banyak bukti kesejarahannya jauh sebelum datang bangsa Eropa. Mari kita lestarikan budaya supaya tetap bertahan. Ya. Dan nanti masih akan mengemban tugas lagi menjadi juri, semoga kedepannya begitu. Mudah-mudahan. Apa yang mau dititip pesankan sama the next Nening, the next Angel berikutnya? Untuk berikutnya nanti kalau untuk pesan-pesan yang untuk pengikut Nening dan Angel nanti pada program berikutnya, persiapkan diri khususnya pengetahuan tentang budaya daerah Anda untuk Anda perkenalkan ke budaya dengan teman-teman yang ada di Nusantara di 34 provinsi ini, yang dimana juga adalah saudara kita semua. Ya, itu yang menjadi hal yang penting, dan persiapkan fisik dan mental juga. Ya, dan jangan lupa harus bisa berenang. Ya. Dan juga mungkin Bayu ilmu mereka yang mereka sudah peroleh dari Surabaya, juga dari NTT bisa mereka bagikan kepada teman-teman. Nah, itu dia. Saya punya sedikit kutipan ya, karena kalau ngomong rempah-rempah ini, di pasar sekarang kan agak mahal juga kadang beberapa komoditi ya. Semua pada naik semua ini Bayu. Lada yang halus itu, yang kadang kalau hanya kosmetik begini. Kadang-kadang gitu. Tapi saya ingat sebuah kutipan gitu, tokoh dunia Mahatma Gandhi, bahwa
sebenarnya sumber daya kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Itu dia. Jadi gunakanlah seperlunya, kita lestarikan sama-sama. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu Firmansyah. Dan saya Yulina Linda. Kita ucapkan terima kasih juga Angel ya, Nening, Pak Alim. Kapan-kapan kita main lagi Pak Alim, kita ngobrol dengan bahasan yang lainnya Pak Alim. Oh iya, siap. Baiklah. Demikianlah kalau gitu obrolan budaya dari produksi Kendari tentang jejak rempah bumi Anoa. Ya, Mayu. Selanjutnya kita kemana? Cari rempah nih. Iya, kita cari rempah. Wah, oke lah. Kalau begitu sebagai penutup, ini satu persembahan lagi dari teman-teman kita, ada Dua Sisi pelajar. dan Yanti. Tanah Waluyo.